Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nusabila, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Judul tersebut didasari oleh beberapa fenomena, yaitu yang pertama, pada tanggal 6 Juni 2016, Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah TA 2015 pada kabupaten atau kota seprovinsi Jabar. Penyerahan LHP gelombang 2 itu 5 diberikan kepada 12 kabupaten atau kota dari 12 daerah. 8 Pemda di Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. 5 Pemda lainnya belum WTP, masih memperoleh wajar dengan pengecualian atau WDP. Selanjutnya masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran didasari oleh beberapa teori para ahli dan didasari oleh penelitian terdahulu. Di sini saya akan memutuskan 2 hipotesis, yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan yang kedua, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya masuk ke tabel operasional. Tabel operasional terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada pengelolaan keuangan daerah atau X1. Dimensi prinsip pengelolaan keuangan daerah. Indikatornya ada 5, akuntabilitas, paper money, kejujuran dalam mengelola keuangan publik, transparansi dan pengendalian. Skalanya ordinal. Yang kedua, sistem akuntansi keuangan daerah atau X2. Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Terdiri dari 3 indikator, yang pertama pencatatan, yang kedua pengiktisaran, dan yang ketiga pelaporan. Nah, yang terakhir ada kualitas laporan keuangan atau Y. Dimensinya ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdiri dari 4 indikator, yang pertama relevan, yang kedua andal, yang ketiga dapat dibandingkan, dan yang keempat dapat dipahami. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitiannya itu pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Dan yang keempat ada pengujian hipotesis, terdiri dari 4 uji, yaitu regresi linear berganda, uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan yang terakhir ada koefisien determinasi. Yang kelima ada teknik pengambilan data menggunakan non-probability sampling. Yang keenam ada populasi di Dinas Kabupaten Bandung Barat. Dan yang ketujuh ada pengujian instrumen menggunakan 2 uji, uji validitas, uji reliabilitas. Dan yang terakhir ada uji asumsi klasik, terdiri dari 4 uji, uji normalitas, multikolonialitas, dan uji heterokoliditas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya masuk kepada hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Kemudian regresi linear berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut. KLK atau kualitas laporan keuangan sama dengan 7156,318 ditambah 0,619 pengelolaan keuangan daerah ditambah 0,502 sistem akuntansi keuangan daerah ditambah standar error. Yang artinya setiap kenaikan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan juga kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Nilai SIK uji simultan yaitu 0,00, yang artinya pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka hasil pengujian ini dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Dan yang kedua ada uji parsial atau uji T. Nilai SIK pada pengelolaan keuangan daerah yaitu 0,08, yang artinya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang nilai uji sistem akuntansi keuangan daerah 0,05, yang artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Pada nilai koefisien determinasi
R-square-nya yaitu 0,753, yang artinya kualitas laporan keuangan dipengaruhi sebanyak 75,3% oleh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah. Dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi atau baik pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin tinggi atau baik sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan.